Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Satria Widarto. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dalam pemenuhan PBL atau Project Based Learning pada mata kuliah Perubahan Sosial dan Hukum. Untuk penelitian saya ini mengacu pada perlindungan konsumen bagi investor dalam transaksi forex atau foreign exchange guna mewujudkan kepastian hukum. Langsung saja, teman-teman. Untuk abstrak di sini saya fenomena foreign exchange atau forex yang berjalan pada bidang investasi dan dapat membantu pembangunan negara Indonesia. Saat ini forex ini menjadi tren yang mewabah, teman-teman, dan menarik perhatian banyak pihak, baik itu investor maupun publik pada umumnya. Valuta asing atau forex ini merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia yang dimana ini berjalan selama 24 jam berputar secara berkesinambungan. Maka dalam hal ini dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi investor-investor tersebut. Nah, lalu untuk selanjutnya ini mengenai adanya suatu perubahan sosial yang dimana kita bisa berubah atau berkecimpung dalam bidang tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, yaitu adanya suatu globalisasi yang dimana membuat investasi ini semakin berkembang dari yang semula uang ataupun dapat berbentuk emas, ini dapat berganti menjadi saham atau surat yang berharga seperti itu. Adanya perubahan sosial tersebut, ini tidak membuat seluruh masyarakat bisa untuk beradaptasi, teman-teman. Akibatnya beberapa kalangan di masyarakat ini terjebak bisnis investasi ilegal yang dimana mulanya itu menggiurkan, namun berujung merugikan para masyarakat tersebut. Nah, selain ini, investasi bodong atau ilegal yang ada di Indonesia ini terjadi karena meningkatnya tingkatan kelas menengah di Indonesia, teman-teman. Seperti ya tahu sendiri kan kemarin ada investasi-investasi bodong seperti kayak binomo lah atau apalah itu yang dimana pada nyatanya sekarang cuma merugikan orang lain seperti itu. Nah, adanya faktor perubahan sosial tentunya perlu diimbangi dengan peraturan hukum yang jelas untuk menjamin adanya perlindungan konsumen investasi tersebut. Lalu pendahuluan di sini. Mungkin teman-teman belum tahu untuk forex itu. Jadi forex atau foreign exchange ini adalah bahasa Indonesia lebih dengan valuta asing yang merupakan perdagangan dua mata uang, dua negara yang dilakukan oleh banyak pihak negara, institusi, dan individu, baik untuk tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, juga untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga. Terkait perkembangan masyarakat, pada saat ini forex ini telah dikenal dan semakin diterima di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya ini, masyarakat dan teknologi membuat mayoritas orang menjalankan bisnis online, termasuk di dalamnya ini bisnis forex ini. Bahkan juga beberapa pebisnis juga menjalankan bisnis ini dengan alasan bahwa forex ini termasuk salah satu bisnis investasi terbaik dan menjanjikan yang ada sejauh ini. Perkembangan bisnis forex ini diikuti dengan adanya beberapa badan hukum dan regulasi yang mendasari dan mengawasi kinerja. Nah, itu disebut dengan perusahaan pialang ataupun broker, di mana tugas dari pialang atau broker ini merupakan tugas badan hukum tersebut yang memantau dan dengan adanya regulator tersebut lebih menjanjikan adanya rasa aman dan nyaman bagi para investor yang akan menanamkan modalnya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut.
Dalam penelitian ini saya bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum investor dalam transaksi forex serta bagaimana penyelesaian sengketa antara investor ini dengan perusahaan. Dalam perjanjian transaksi trading forex berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tersebut kurang efektif mengingat masih banyak pialang-pialang atau perusahaan broker yang Kesibukan itu masih ilegal yang tidak memiliki izin dan perusahaan etikat buruk dengan maksud menipu investor. Jadi dalam, eee, untuk mencapai tidak adanya suatu hak yang terlanggar, pemerintah pun harus juga menyikapi dengan adanya suatu hukum-hukum atau keputusan yang di mana para pialang ini atau ya harus diseleksi untuk dalam menjalankan bisnis itu tidak untuk menipu ataupun merugikan orang lain. Jadi harus ditegakkan ini dengan adanya hukum dan perlindungan ini. Jadi untuk selanjutnya, untuk metode penelitian ini saya dari jenis penelitiannya hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji menggunakan berbagai data sekunder seperti substansi dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang akan dikaji dan disajikan dalam bentuk narasi yang padat. Ini menurut Sutanto dan Mamuji, seperti itu ahli. Lalu untuk hasil penelitiannya, menurut saya ini temuan penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang yang telah ada ini memberikan suatu perlindungan hukum terhadap investor dalam bertransaksi dengan sangat luas dan juga menyerahkan sepenuhnya kebebasan jalur penyelesaian hukum. Jika terdapat sengketa antara investor dan perusahaan pialang, baik secara litigasi, non-litigasi, pidana, ataupun perdata. Yang pertama ini ada perlindungan hukum investor dalam transaksi forex. Yang kedua, penyelesaian sengketa dalam forex antar investor dan perusahaan pialang tersebut. Lalu untuk kesimpulannya, pialang atau badan hukum broker ini bertanggung jawab pada nasabahnya karena tidak menjalankan kegiatan perdagangan berjangkau komoditi sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pialang berjangka ini telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat. Hal ini berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata. Akibat dari adanya manifestasi tersebut yang dilakukan oleh perusahaan pialang ini menimbulkan tanggung jawab hukum perdata terhadap para nasabah berupa ganti rugi tersebut. Untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum ini hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja. Nah, ini dapat adanya suatu jalur administrasi, pidana, ataupun perdata. Sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum ini secara simultan di ketiga jalur tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk sanksi administrasi ini telah dijatuhkan oleh Bapepti yang berarti tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan, seperti itu. Nah, mungkin untuk sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau setelah itu, untuk terima kasih atas sudah menyimak untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.